Anda kembali di Presisi Siang pemirsa untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Ibda Almira dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Susi akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung ataupun yang mengarah ke Tanjung Priok dan Cawang saat ini terlihat memang mengalami ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya dari arah sebaliknya juga masih dalam keadaan normal dan lancar, namun diharapkan kepada para pengendara untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian traffic light serta tetap berhenti di belakang garis stop, dan juga kami ingatkan untuk kendaraan roda 2 khususnya agar tidak menerobos jalur berlawanan arah demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya yang kedua kita beralih ke kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi saat ini juga dalam keadaan ramai dan masih mengalir dengan lancar. Begitu juga arah sebaliknya masih dalam keadaan lancar, dan juga dihimbau untuk tetap jaga jarak aman dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda serta tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pesepeda yang melintas di kawasan ini. Dan kami harapkan juga kepada para pesepeda untuk tetap menggunakan lajur khusus sepeda atau lajur paling kiri jalan demi keselamatan bersama. Dan selanjutnya yang ketiga kita beralih ke kawasan Simpang Nagrek Cikeas Bogor. Arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan menuju ke Cibubur saat ini juga dalam keadaan kondusif lancar, dan begitu juga sebaliknya lalu lintasnya dalam keadaan yang sama, dan diharapkan juga untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada mengingat juga adanya pertemuan arus di kawasan ini, dan tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan yang keempat yakni kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, dan selanjutnya dari arah Slawi yang akan menuju ke Semarang ataupun yang mengarah ke Tegal Kota juga dalam keadaan ramai dan masih kondusif lancar. Dan antrian kendaraan juga menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan diharapkan juga untuk tetap patuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku. Dan juga pemirsa selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan pada siang hari ini, dan semoga bermanfaat. Kembali ke Ibda Almira. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria berinisial W di Batam, Kepulauan Riau diamankan Polsek Batam karena diduga melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang memiliki keterbelakangan mental. Pelaku adalah tetangga korban. W, pria berusia 24 tahun ini, tega melampiaskan nafsunya kepada tetangganya, perempuan yang memiliki keterbelakangan mental dan tidak bisa berbicara. Kasus yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau ini terungkap setelah ibu korban melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku dipengaruhi minuman keras dan menarik korban yang sedang bermain di teras kosan ke kamar kosnya. Pelaku membekap mulut korban agar suara korban tidak terdengar. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 16 sore, pelapor ini adalah orang tua korban, baru saja pulang dari memasak di rumah warga Ruli Eden Park. Kemudian di perjalanan mau ke rumahnya, melihat sandal milik anaknya yang memiliki keterbelakangan mental, tidak bisa bicara dan IQ-nya rendah. Terletak di atas teras kosan Ibu Rosdiana dekat Ruli Eden Park.
Pelapor mencari keberadaan anaknya di seputaran kosan tersebut. Namun karena tidak ada yang mengetahui, maka pelapor mencari ke kamar-kamar kosan dengan memanggil nama anaknya, dan ternyata di salah satu kamar kosan mendengar suara dari dalam kamar berteriak orang bisu, dan pelapor mengenal suara tersebut merupakan anaknya sendiri. Maka langsung membuka pintu kamar kosan yang tidak terkunci, ternyata melihat anaknya di dalam kamar keadaan tanpa celana atau telanjang, dan melihat pelaku juga dalam keadaan telanjang tanpa busana. Pelapor langsung mengeluarkan anaknya dari kamar melihat anaknya merasa kesakitan di bagian kelamin, langsung membawa korban ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pengecekan, dan dari hasil pemeriksaan mengalami luka robek di bagian kelamin. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 285, Jungto pasal 286 KUH Pidana dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Tim Humas Polsek Batam, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andirian Jayadi melakukan pemantauan jalur udara terhadap titik api dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Kapolda Kalsel juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andirian Jayadi bersama Forkopimda melakukan pemantauan jalur udara terhadap titik api dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan melalui jalur udara ini dilakukan di wilayah yang rawan terjadinya karhutla, seperti Liang Anggang, Bati-Bati, Kurau Tambang Ulang, Martapura Barat, dan Jejangkit. Dari pemantauan terlihat adanya sejumlah titik api. Tim gabungan aktif melakukan koordinasi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca kering dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya karhutla. Selain itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian Jayadi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.